Boleh kita mulai aja Kak ya? Boleh, ya. Ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, terima Shalom. kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung kembali dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita angkat satu pujian dan nanti kita akan berdoa sebentar dan kita akan sharing sebentar, oke? Angkat pujian. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Sebentar kami akan belajar Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang akan kami pelajari hari ini semuanya menjadi kekuatan, menjadi hikmat bagi setiap kami. Kiranya Tuhan berkat-berkat-Mu selalu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kembali kita belajar bersama-sama kembali. Tadi dari hari yang pertama mungkin ada teman-teman kita juga yang belum ikut ya karena dalam kendala situasi mungkin sinyal jaringan dan sebagainya. Tapi saya percaya seberapapun kita hari ini semuanya dalam lindungan Tuhan terus ya. Kemarin kita udah belajar mengenai penciptaan Allah, penciptaan Tuhan Yesus, dan hari kedua kita belajar mengapa umat manusia itu membutuhkan seseorang penebus. Dan hari yang ketiga ini kita belajar mengenai salib Kristus. Ada yang tahu arti salib? Salib itu tempat apa sih? Lambang. Ada yang tahu nggak? Lambang. Boleh. Boleh. Terus siapa lagi? Lambang kasih. Kenapa Kak? Lambang kasih. Boleh ya, boleh. Lambang kasih boleh. Apalagi? Ayo, Kak Niko, boleh. Selain itu apa lagi? Sabet, apalagi arti salib itu? Ya, tadi kan lambang kasih. Boleh juga. Nah, arti salib itu adalah ya bisa dibilang lambang. Kita kan percaya bahwa kita agama Kristen dan kita memiliki lambang itu. Jadi itu cuma simbol ya. Karena kita agama Kristen, jadi kita adalah simbol kita salib gitu. Tapi memang kalau kita belajar kembali pada waktu dulu itu Tuhan Yesus pernah disalib ya. Pernah disalib. Itu sebenarnya itu khusus penyaliban itu tuh untuk orang-orang yang mungkin teman-teman tahu ya, pada waktu dulu itu kan orang-orang yang jahat, penjahat dan lain sebagainya, pencuri, di situ tuh semuanya disalib. Nah, tapi itu tuh khusus orang-orang yang ini, tapi Tuhan ditaruh di situ jadinya gitu. Tapi itulah arti lambang salib ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7.
Saya nggak pakai PowerPoint ya, soalnya ini saya akan bacakan bagi kita. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita tahu bahwa arti salib itu adalah lambang ya, di mana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, pengorbanan Tuhan Yesus bagi Kak Panjaitan, Kak Kristina ya. Semuanya kita yang ada di sini gitu ya. Nah, Yesus itu adalah juru selamat yang kekal. Nah, dalam 1 Petrus ayat 1 sampai 18, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, saya akan bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, yang 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kita sudah ditebus Tuhan sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita pun sudah dibayar Tuhan, kita lunas. Nah, gitu ya. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Jadi jangan pernah Lucy, Kak Panjaitan menganggap diri kakak itu nggak berharga. Kakak itu sangat berharga. Tuhan menciptakan kakak itu karena Tuhan mengasihi ya. Tuhan mengasihi kakak, Tuhan mengasihi Elizabeth, Tuhan mengasihi Kak Kristina, Kak Niko. Semuanya kita di sini tuh Tuhan sungguh sangat-sangat mengasihi kita ya. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini orang yang nggak berharga. Karena Tuhan sudah menebus kita ya. Tuhan sudah menebus kita. Dia mati di kayu salib dia rela mengorbankan dirinya itu untuk menyelamatkan setiap kita. Intinya kita mau percaya sama dia gitu ya. Nah, kematian melalui penyaliban ditemukan oleh orang-orang Romawi dan dilakukan kepada penjahat yang paling rendah. Nah, Tuhan itu disalib di tempat pada waktu orang-orang Romawi itu yang memiliki kejahatan, yang memiliki ya pengkhianat lah ya. Jadi banyak di situ orang-orang yang disalib itu tuh orang-orang yang mungkin memiliki karakter yang jahat gitu ya. Nah, tapi Tuhan juga ditaruh di tempat itu gitu. Nah, karena mungkin banyak orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu ya nggak benar gitu. Jadi banyak orang-orang sana itu menganggap Tuhan itu tuh bukan Tuhan, cuma ngaku-ngaku gitu. Jadi banyak sekali yang meludahi, dicambuk Tuhan Yesus, dipukul sampai pokoknya kalau kita ngebayangin ya pengorbanan Tuhan itu tuh sangat kita nggak bisa kita bayangin lah. Itu karena untuk menebus dosa Lucy, Kak Panjaitan, Elizabeth, semuanya itu Tuhan lakukan bagi kita semua. Tujuan Yesus datang ke dunia ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tujuan Yesus datang ke dunia ini apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi kalau kita mau percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Kak David percaya kita pasti akan memperoleh jaminan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, selanjutnya penciptaan kita dipakukan hidup-hidup ke kayu salib, di mana dia tergantung, meninggal dalam 6 jam penderitaan yang sangat hebat. Nah, jadi itu Tuhan Yesus itu menderita di atas kayu salib, gitu ya. Dia dipaku, dia pokoknya nggak kita kebayangin lagi deh. Itu tuh selama 6 jam itu penderitaan yang sangat hebat lah bagi Tuhan Yesus. Kalau kita mungkin manusia, kita nggak bisa tahan ya mungkin ya. Itu dalam posisi kemanusiaan Tuhan Yesus loh itu. Sama seperti kita juga bisa merasakan sakit. Nah, bagaimana caranya kita seperti itu, kita dicambuk kayak gitu, tahan nggak kita? Kita pasti nggak bakalan tahan.
Tapi karena Tuhan itu adalah yang menolong kita, Dia rela untuk menyelamatkan kita, ya. Oke. Dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, jadi di situ Tuhan, sebelum Tuhan salibkan, dia bilang, ya Tuhan meminum anggur dulu sebelum itu, tanda darah Kristus. Dan dia berkata sudah selesai. Artinya Tuhan sudah menebus kita dan kita harus bisa melakukan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, ya. Nah, mengapa Yesus pergi ke salib? Ada yang tahu nggak? Penulis Mazmur ayat 8 tergagum karena penciptaan yang maha kuasa mempedulikan manusia. Mengapa Yesus bersedia meninggalkan kemegahan surga, menjadi seorang manusia dan menjalani proses kematian yang kejam dan memalukan bagi manusia yang berdosa. Tuhan Yesus rela meninggalkan tahtanya yang paling tinggi untuk datang ke dunia, itu untuk menebus dosa kalian, untuk menebus dosa teman-teman semua yang ada di sini, ya. Untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang percaya sama Dia. Nah, di dalam Roma 5 ayat 7 sampai ayat ke-8 saya akan bacakan, sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar-benar, tapi mungkin untuk orang yang baik adalah orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, kita masih berdosa, Tuhan itu sudah rela ya mengorbankan nyawanya. Dia mati bagi kita. Dia merelakan nyawanya bagi kita. Jadi Lucy, Kak Lucy harus tetap setia melayani Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan, tetap semangat dalam melayani Tuhan, oke? Nah, selanjutnya, dan keselamatan, pembebasan dari kuasa dan akibat dosa, kemerdekaan dari kegelapan dan angin-angin pertolongan dari penghakiman ilahi, pemeliharaan dari kematian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai karya penebusan Kristus. Di sini kita ada ayat pendukungnya. Kak David akan mau bertanya ini, bagaimanakah keselamatan itu menurut Lucy lah dulu. Bagaimana keselamatan itu menurut kakak? Ada yang tahu nggak? Keselamatan itu menurut kakak itu apa? Berarti sudah di ini ya. Keselamatan itu berarti sudah ditebus ya. Terus apalagi ada yang tahu? Keselamatan berarti sudah ditebus ya. Ada yang tahu, boleh dibantu? Selamat aja. Kenapa? Sudah dibayar ya, sudah dibayar, sudah ditebus dengan lunas. Kenapa? Gak jelas Pak, suaranya putus-putus. Itu dari surga, dari Mahfuz. Boleh. Kan putus. Apalagi? Ayo, ada yang tahu? Kak Niko, apalagi? Ini Kak Niko kemana ya? Kok nggak ada nongol ya wajahnya? Boleh dong, kalau nggak bisa nongol, boleh dijawab Kak Niko? Nah, keselamatan itu tuh kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Tidak apa, ayo ada yang tahu? Tidak binasa, mari beralih. Nah, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita beroleh hidup yang kekal. Jadi
memberikan jaminan yang kekal bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Kuncinya hidup sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan. Nah, di dalam Roma 6 juga ayat 23 dikatakan, Kak David bacain ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi kalau kita memiliki dosa yang mungkin seringkali kita lakukan, seringkali kita membuat, aduh gimana ya ini, aku selalu melakukan ini, kejahatan ini, mungkin contoh, Lai Panjaitan ya, mungkin sering melakukan kejahatan, ya kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Jadi kita harus meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita harus bisa meninggalkan semua kejahatan yang mungkin kita sering lakukan, tapi kita mungkin tahan. Wah, ini jangan diambil, contoh kan. Wah, ini jangan dicuri ini. Oh, ini seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus bisa meninggalkan yang jahat. Nah, ada yang tahu nggak untuk dosa siapa Yesus mati? Ada yang tahu? Ayo. Untuk dosa siapa sih Tuhan Yesus mati? Kak Kristina, boleh dijawab? Kak Arnold? Manusia. Oh, dosa manusia. Betul. Yang percaya kepadanya. Ya, pas, betul. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya itu Tuhan Yesus, tujuan Yesus, Tuhan Yesus mati. Itu untuk menebus setiap orang yang percaya. Nah, tapi sebenarnya bukan orang yang percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya pun itu Tuhan sudah tebus dosa-dosa mereka. Tapi mereka yang mungkin belum percaya sama Tuhan. Nah, jadi tujuan teman-teman semua yang ada di sini, ya kita bisa ceritakan kabar baik. Kita bisa beritakan kepada teman-teman kita, contoh kepada keluarga kita aja deh dulu, ya kan? Mungkin ada keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan, boleh kita ceritakan sama mereka. Ya seperti ini, kalau kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan ini seperti ini. Nah, mungkin Lai Panjaitan punya keluarga mungkin ya yang belum percaya sama Tuhan mungkin ya. Nah, boleh diceritakan kepada mereka supaya mereka bisa mengenal siapa itu Tuhan. Nah jadi Tuhan itu menyelamatkan setiap manusia, ya. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh manusia. Jadi di seluruh dunia, ini Tuhan yang sudah menebus dosa-dosanya. Tapi sekarang tujuan kita supaya kita bisa menceritakan kabar baik, menceritakan pengorbanan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin itu aja pada hari ini. Mari sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan, penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh ada hari ini, semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah menebus setiap dosa-dosa kami, dan kami akan yakin dan kami mau melakukan misi Tuhan untuk kami bisa menyampaikan kabar baik bagi setiap orang, terutama keluarga kami yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kami akan menceritakan kabar baik bagi mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Oke, ini nanti kita,